Baik, sahabat pembelajar semuanya, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Ya, di dalam video kali ini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari pertama motivator magang gelombang 21. Pertanyaan pertama yaitu mengenai tentang fun learning. Pertanyaannya, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses yang dilakukan memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Tidak boleh sedikit pun anak merasa terpaksa, anak merasa terbebani dengan proses belajarnya, sehingga motivator harus menciptakan metode suasana belajar yang menyenangkan, harus memberikan pengalaman positif bahwa belajar itu menyenangkan sehingga anak tertarik dan bersemangat untuk belajar. Lalu mengapa proses belajar harus menyenangkan? Supaya tujuan dari fun learning itu bisa tercapai. Dan apa tujuan fun learning? Tujuan daripada fun learning adalah agar menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginannya sendiri, bukan paksaan dari orang lain seperti guru ataupun orang tua. Oleh karenanya proses belajarnya pun harus berbasis cinta dan juga kasih sayang agar setiap anak merasa nyaman, merasa bahagia dalam proses belajarnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba adalah wajib. Fun learning harus 100% mutlak dilakukan. Kemudian siapa yang harus merasakan fun learning, dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning adalah anak, bukan orang dewasanya, bukan motivatornya, bukan orang tuanya. Karena jika tidak fun learning, anak tidak merasa bahagia, tidak merasa senang, maka tujuan daripada fun learning itu tidak akan tercapai. Tujuan untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik itu tidak akan tercapai. Kemudian siapa yang harus menciptakan fun learning, dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning adalah motivator. Motivator harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang membahagiakan, sehingga anak akan merasa ingin mengulang kembali belajarnya, ingin pergi kembali ke Bimba, ingin mengulang kembali belajarnya di rumah bersama orang tua. Kemudian bagaimana cara menciptakan fun learning? Agar tercipta fun learning yaitu dengan small step system ataupun dengan cara bertahap sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Dan bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Cara mengevaluasinya yaitu dengan melihat sikap anak, apakah dia senang atau tidak selama mengikuti proses belajar berlangsung. Apakah anak antusias, apakah anak bersemangat selama proses belajar tersebut. Kemudian apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampaknya adalah anak akan pertanyaan yang selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Jika proses belajarnya menyenangkan,
Jika proses belajarnya membahagiakan, maka anak akan senang dengan belajar. Anak tidak merasa terpaksa, anak tidak merasa terbebani untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga minat belajarnya itu akan tumbuh secara intrinsik dan menjadi generasi pembelajar sepanjang hayat yang mandiri dan berdampak pada sukses dan juga bahagia. Kemudian jika apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampak ketika proses belajar tidak menyenangkan yaitu anak akan merasa terpaksa, anak akan merasa terbebani, akan merasa bahwa belajar itu sulit, belajar itu pusing, belajar itu membosankan, sehingga minat untuk belajarnya itu tidak akan tumbuh. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu mengenai small step system. Small step system, apa sih pengertian dari small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Mengapa proses belajarnya harus small step system atau secara bertahap? Agar tujuan daripada small step system ini bisa terwujud. Lalu apa tujuannya? Tujuan daripada small step system yaitu agar proses belajar yang menyenangkan ataupun fun learning itu bisa tercapai, dan karena tidak akan bisa tercapai jika metode yang digunakan itu tidak small step system. Nah, kemudian bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Cara mewujudkan small step system yaitu dengan melalui pendekatan individual system, dengan pendekatan personal sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Jadi motivator harus mengetahui nih kemauan dan kemampuan masing-masing anak sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar secara menyenangkan. Lalu apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system itu bisa terwujud? Karena anak dibimbing sesuai dengan kemauan dan kemampuannya, maka dampaknya adalah anak akan merasa senang, anak akan merasa bahagia selama kegiatan bermain sambil belajarnya itu berlangsung. Anak akan merasa, wah, ternyata belajar itu mudah, ternyata belajar itu menyenangkan, oh ternyata saya mampu membaca, oh ternyata tulisan BUKU itu dibaca buku, ternyata saya mampu ya baca tulisan BUKU buku. Nah, ketika anak sudah merasa bahwa belajar itu mudah dan juga menyenangkan, maka anak akan tumbuh minat belajarnya secara intrinsik sehingga menjadi generasi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat, berdampak sukses dan bahagia. Kemudian apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Ketika anak tidak dibimbing dengan small step system, tidak sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak, maka proses belajarnya menjadi tidak menyenangkan, tidak fun learning. Anak akan merasa belajar itu adalah beban, belajar itu sulit, belajar itu kegiatan yang membosankan, yang pada akhirnya anak akan malas belajar dan minat belajarnya tidak akan tumbuh. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan terus belajar.